Selain itu kan seolah-olah dari 300 juta rakyat Indonesia yang berdoa, nggak apa-apa deh nggak dikabulkan, yang penting doa presiden dikabulkan. Kan seolah-olah seperti itu. Jadi ini bukan hanya ketidakadilan, ini bukan hanya mengkerdilkan kuasa dan sifat Tuhan, tapi juga menjilat. Biar presiden aja. Upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-81 kemarin ternyata selain bendera Presiden Prabowo yang dikibarkan dan kemudian dihujat sama banyak orang, ternyata doa dari Menteri Agama ini juga mengundang banyak sekali komentar-komentar yang sangat-sangat negatif dan mempertanyakan gitu. Doa macam apa ini? Dan saya yang awalnya nggak nonton gitu ya karena saya lagi sibuk kemarin gitu ya, nggak nonton pidato pas Menteri Agama itu berdoa gitu ya. Saya akhirnya lihat lagi gitu dan ya memang doanya tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak bukan berdoa atau berbicara kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu, seperti kayak mau menyampaikan pesan-pesan kepada presiden lah. Karena dalam doanya Menteri Agama sempat menyinggung soal kerukunan sosial keagamaan. Katanya ini tahun ini itu mencapai rekor tertinggi 77,85%. Tidak pernah dicapai oleh Indonesia sepanjang sejarah Republik ini berdiri katanya. Ini yang tertinggi, puncak pencapaian. Iya. Orang menjadi banyak yang bertanya, ini doa apa laporan pencapaian kepada presiden gitu kan. Ya kalau melihat dari kalimatnya soal kerukunan sosial keagamaan, ya ini memang spesifik soal pencapaian Kementerian Agama. Makanya ya diselipkan dalam doa itu gitu. Karena dari seluruh doa yang saya lihat, yang saya baca, karena saya baca pelan-pelan gitu ya, nggak saya dengerin karena capek kalau dengerinnya gitu ya, itu nggak disebutkan soal pencapaian MBG, pencapaian Komdes, nggak ada gitu, pencapaian kementerian-kementerian yang lain nggak ada, hanya Kementerian Agama. Kerukunan sosial keagamaan. Ya karena kayaknya ini yang paling tinggi gitu, sepanjang sejarah Republik ini. Baru tahun ini katanya mencapai 77,85%. Ya dari sisi etika atau cara dan gaya berdoa yang seperti ini itu bagus gitu. Ini mengakui atau mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, yang sudah dicapai, dan ya itu memang dianjurkan kalau kita berdoa dalam ajaran agama Islam yang saya yakini ya memang seperti itu. Dianjurkan untuk menyampaikan apa yang sudah didapat ya, supaya kita tuh bisa ditambah nikmatnya gitu. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah bersyukur sudah mendapat apa, sudah diberikan apa dan sebagainya, itu bagus gitu. Cuma tidak sampai detail sampai persen sih kayaknya gitu ya, sampai disebutkan 77,85% gitu. Itu kan kayak ya nggak perlu detail-detail banget gitu. Kamu tidak sedang berdoa atau berbicara kepada manusia, ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha gitu ya, tanpa disebutkan persenan pun gitu ya. Tuhan itu tahu betul gitu. Persenannya berapa tuh Tuhan kan Maha tahu gitu kan. Bisa aja datamu salah, ternyata bisa begitu gitu. Jadi ya kalau kita berdoa itu mestinya tidak terlalu detail karena kita tidak berhadapan dengan manusia. Ya itu jadi sama seperti misalkan kita berhasil membeli motor misalkan gitu ya, harganya 15.500.600 rupiah misalkan gitu ya. Ini kan nggak perlu juga doa, ya Allah terima kasih sudah diberikan kemampuan hamba membeli motor seharga 15.500.000 rupiah, 600 rupiah. Nggak perlu gitu, apalagi disebut saya sudah juga memberikan salesnya fee 200.000 rupiah, nggak perlu. Tuhan itu maha tahu gitu, jadi nggak perlu sedetail itu, tapi nggak apa-apa gitu, bagus-bagus saja karena mensyukuri nikmat, hadus bin nikmah, oke saja. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah ketika Menteri Agama berandai-andai tentang sifat Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan. Jadi kekuasaan Tuhan yang sudah sangat fix itu, yang tidak bisa berubah itu, kemudian dalam doa hari kemerdekaan kemarin itu digiring
atau dibuat seperti seandainya, andaikan gitu ya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dulu video berikut ini. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nah, gimana itu? Seandainya hari ini hanya menerima satu doa, ya, nggak bisa lah, mana bisa gitu. Nggak bisa menerima satu doa gitu. Dan ya Tuhan itu bisa menerima banyak, terserah berapa aja. Ya terserah Tuhan lah, Tuhan yang maha kuasa kok, dia yang maha atas segalanya gitu ya. Masa diatur hanya satu hari ini? Dan ya kalimat ini menjadi masalah bagi saya karena Menteri Agama seperti lebih tahu dibandingkan Tuhan gitu. Soal pemimpin atau soal presiden Indonesia yang katanya doanya pasti berdampak gitu ya. Pasti berdampak pada segenap seluruh warga bangsa. Belum tentu. Loh, bagaimanapun Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah manusia, adalah pribadi yang bisa berdoa apa saja gitu. Bisa aja doanya, ya Tuhan, minta kucing yang lebih keren dari Bobby misalkan. Bisa aja gitu kan. Loh, ini namanya orang berdoa kan suka-suka kita gitu, suka-suka manusianya gitu. Saya juga kalau kemudian diberikan garansi doanya akan terkabul dan sebagainya, ya bisa aja saya doa yang di luar imajinasi orang-orang gitu. Dan belum tentu berdampak gitu. Doa presiden sekalipun baik untuk dirinya gitu, belum tentu untuk masyarakat. Kan selain minta kucing misalkan, bisa aja Pak Presiden minta 3 periode, ya Tuhan, gimana kalau gitu. ya bagi presiden mungkin itu baik, ini yang terbaik, berdampak. Tapi kan ya belum tentu itu kemudian baik untuk kita gitu ya. Jadi kalau kita juga pernah mendengar doa Presiden Prabowo, ya Tuhan, sebelum Engkau panggil, izinkan saya mengasih makan anak-anak gitu ya. Ya sekarang setelah jadi presiden memang ada program MBG, memang ada program makan gitu ya. Tapi kan apakah berdampak? Enggak. Dampaknya ya banyak yang negatif. Korupsi di mana-mana gitu kan. Keracunannya sudah mencapai 40.700 orang per hari ini. Itu besok udah nambah lagi gitu ya. Dan ya kalau ini dilanjutkan bisa sampai 2029 setidaknya bisa lebih dari 100.000 orang anak yang keracunan gara-gara makan ini gitu. Jadi apakah kemudian doa presiden bisa berdampak kepada masyarakat? Iya. Tapi belum tentu positif, bisa negatif gitu. Apalagi kalau berdoa semoga sukses Kopdes Merah Putih bisa terbangun di banyak tempat, ya bisa aja nanti gunung-gunung tambah banyak Kopdes. Iya kan, sekarang aja udah banyak di atas bukit itu gunung, itu ya Kopdes gitu. Bisa tambah merah putih lah. Gunung-gunung gitu. Ya, belum tentu berdampak gitu, karena ya semakin banyak Kopdes semakin banyak kan korupsinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu secara kalimat susunannya itu benar-benar salah sekali gitu. Karena bagaimanapun seorang presiden adalah manusia yang derajatnya sama di mata Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga doanya pun tidak otomatis menjadi pasti lebih baik dibandingkan rakyat biasa, petani, orang desa yang tidak pegang dolar itu gitu kan, belum tentu gitu. Dan yang menyedihkan bagi saya sebagai Menteri Agama, saya melihat sebagai pribadi beliau ini adalah orang yang paham soal agama. Udahlah, kita nggak perlu ngajarin beliau soal agama, tahu betul beliau ini. Tapi sampai memunculkan atau menyusun kalimat doa yang seperti ini, seperti tidak mengenal Tuhan dan coba mengkerdilkan kuasa Tuhan yang kalau hari ini hanya mengabulkan satu doa, itu kan mengkerdilkan gitu. Ya sifat Tuhan kan nggak begitu. Kekuasaan dan kemahaan Tuhan itu ya masa cuma satu doa sih gitu kan. Jadi itu menyedihkan gitu, karena sebagai orang yang paham agama jadi terlihat mengkerdilkan, seperti terlihat tidak paham soal sifat-sifat Tuhan gitu. Dan
Ini kan kayak jadi nyogok gitu ya. Iya kan? Bahasa lainnya kalau kita dengarkan baik-baik, itu kan seolah-olah jadinya gitu ya. Selain mengkerdilkan Tuhan yang hari ini, kalau hanya satu doa yang dikabulkan, kabulkanlah doa pemimpin kami gitu ya. Selain itu kan seolah-olah dari 300 juta rakyat Indonesia yang berdoa, nggak apa-apa deh nggak dikabulkan, yang penting doa presiden dikabulkan. Kan seolah-olah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel Opol 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, juga budaya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman tentu sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Tentu teman-teman juga sudah memahami penyampaian yang cukup menarik. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya akan membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Mungkin kalau di rapat kabinet gak dapat kesempatan update status kerjaan karena cuma suruh dengerin pidato presiden 2-3 jam di rapat. Jadi ini kesempatan update prestasi di depan presiden, pejabat negara, rakyat, dan kolega. Yang dibaca memang bukan doa tetapi laporan statistik. Baru kali ini dalam hari ulang tahun Republik Indonesia ada pembacaan hasil survei presiden. Orang Indonesia ini bukan hanya rakyatnya yang boleh mereka atur, tapi Tuhan pun boleh diatur. Tuhan tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang zalim karena Tuhan tidak suka. Tuhan saja mereka coba bohongi, apalagi rakyatnya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Rata-rata pejabat rezim Prabowo gak ada yang kompeten. Contohnya Menteri Agama tapi tidak ngerti agama. Mustajab doa saja mau dimonopoli khusus buat presiden, innalillahi. Sambil berdoa menjilat presiden, doanya tidak tulus dan tidak fokus tertuju pada Tuhannya, mendoakan Tuhan dan membatasi kuasa Tuhan. Kita lihat lagi pendapat yang selanjutnya. Nggak presidennya, nggak menteri-menterinya, semua lagi lucu-lucunya menggemaskan. Karena tes utama pengangkatan jabatan itu adalah menjilat es krim. Siapa jilatannya yang paling oke dan sesuai kebutuhan presiden, itulah yang diangkat kompetensi dan kepintaran nomor sekian. Segila-gilanya zaman Soeharto jadi presiden nggak pernah ada menteri agamanya yang mental dan aura penjilat ya seperti menteri agama ini. Dari mulai narasi sapi kurban Prabowo sampai doa di hari kemerdekaan negara pun sangat kental, rasa penjilatnya memalukan. Ini doa cara menjilat supaya tidak kena resafel versi Menakibin Dobolowi. Staf penjilat pasti akan lupa dengan saudara kita yang sedang kena musibah gempa di NTT. Jadi tidak akan didoakan, yang paling penting kuat jilatannya agar jabatannya bisa langgeng. Semua menteri agama yang dimiliki negeri ini kacau, semua kagak ada yang benar. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Memang lingkungan istana terlalu banyak penjilat-penjilat. Lama-lama istana penuh dengan air liur penjilat. Dan presidennya akan jatuh terpeleset karena licin banyaknya air liur. Semoga yang berdoa
dan yang didoakan segera dipanggil Yang Maha Kuasa. Benar banget, mantap sekali narasinya, ada lucunya juga. Aura penjilatnya kuat banget. Pak Menak, please jangan mempermalukan umat Islam. Saya malu banget sebagai orang yang beragama Islam. Kenapa Anda tidak mendoakan saudara kami yang sedang berduka tertimpa bencana di NTT, Flores, Aceh, Sumatera? Anda ini kenapa? Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Kok zaman Presiden Prabowo, menteri yang katanya intelijen, ilmuwan, banyak yang pekok. Ya, semoga Tuhan suatu saat memberi pelajaran. Ya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika Anda mempunyai pendapat lain, bisa mengirimkan melalui kolom komentar kita di channel ini. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.